Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansa. Saya ingin melanjutkan pembelajaran saya dalam minggu ini dengan buku Executive Leader by Dr. Gunadi Getol MBA. Oke, teman-teman, sebelumnya kita membahas mengenai gaya kepemimpinan karismatik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan bahasan sesuai dengan janji saya, yaitu bahasan gaya militer atau diktator, gaya kepemimpinan kebapaan, gaya keibuan, gaya dewasa, dan gaya anak-anak. Oke, teman-teman, langsung aja yang pertama kita bahas, yaitu gaya kepemimpinan militer atau diktator. Adalah gaya pemimpin yang sangat dominan dalam mengambil keputusan dan tidak mau dibantah oleh anak buah. Pemimpin di sini memerintahkan dan memberitahukan kepada kelompoknya tentang pikiran-pikirannya dan kemudian meminta anak buahnya tersebut untuk mengikutinya. Kayak seperti ini mendesak pengambilan keputusan dari pemimpin kepada anak buahnya. Porsi pengambilan keputusan dalam gaya kepemimpinan ini seluruhnya dipegang oleh pemimpin, sedang dalam pelaksanaannya pemimpin memberikan pengarahan yang rinci untuk dilaksanakan oleh anak buah atau kelompoknya. Gaya memerintahkan dan mengarahkan ini biasanya cocok untuk situasi di mana tugas sangat berat dan sulit dan anak buah dianggap belum mampu. Pemimpin lebih condong mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya sendiri dan kemudian mengarahkan anak buahnya sesuai dengan apa yang menurutnya paling tepat. Pemimpin juga biasanya akan membuat sistem pelaporan atau pekerjaan dari anak buah secara terperinci dan dalam waktu yang relatif singkat, misalnya bersifat harian, mingguan, dan bulanan. Hal ini dilakukan agar pemimpin dapat dengan tepat mengetahui perkembangan hasil pekerjaan anak buah setiap saat. Anak buah yang memang belum berpengalaman biasanya cukup nyaman dengan gaya ini. Namun berbeda bagi anak buah yang sudah lebih berpengalaman, maka gaya mengarahkan secara rinci ini dapat dipandang sebagai mendikte tentang apa yang harus dilakukan dan biasanya tidak cocok. Apalagi apabila pemimpin hanya memberikan pengarahan dengan instruksi-instruksi lisan maupun tertulis tanpa benar-benar berpartisipasi dalam proses pekerjaan. Anak buah yang berpengalaman biasanya tidak merasa nyaman dengan gaya kepemimpinan mengarahkan ini yang dianggap membelenggu produktivitasnya dalam bekerja. Nah, yang berikutnya itu gaya kebapaan. Gaya kebapaan sesungguhnya memiliki persamaan dengan gaya militer. Pada kedua gaya ini, pengambilan keputusan lebih banyak didominasi oleh pemimpin. Meskipun gaya kebapaan ini berusaha melakukan pembinaan dan terkesan tidak mendesak keputusan, melainkan dengan berbagai cara agar anak buah menurut. Namun, gaya kebapaan dapat memberikan hukuman pada anak buah yang tidak menurut atau berbuat salah. Nah, pemimpin dengan gaya ini mencoba menunggu sampai anak buah siap, namun sebelumnya dia akan mengambil keputusan untuk anak buahnya. Hal yang positif dari tipe pemimpin ini adalah bahwa dia senang dan ingin bila anak buahnya bisa belajar dan bersedia menunggu sampai anak buah itu siap. Dia tidak keberatan mentransfer pengetahuan atau pengalamannya meskipun dilakukan secara perlahan dan bertahap. Pemimpin ini memberikan panduan-panduan agar anak buah bisa mengikuti dan memberikan petunjuk yang bermanfaat bagi anak buah. Namun hal yang negatif adalah kenyataan bahwa dia selalu menganggap anak buah belum siap dan tidak memberi kesempatan untuk mencoba. Pemimpin yang kebapaan juga sering overprotective sehingga anak buah sulit berkembang. Pemimpin ini juga sering menganggap dirinya benar karena berpengalaman, namun sering lupa bahwa situasi sudah berubah. Hal-hal yang dahulu benar sekarang menjadi tidak relevan lagi. Perubahan adalah sebuah tuntutan zaman. Lalu gaya keibuan. Gaya keibuan juga memiliki persamaan dengan gaya kebapaan. Kedua-duanya cukup dominan. Meskipun gaya keibuan lebih halus dan pada akhirnya sering mengalah. Tidak jarang pemimpin dengan gaya keibuan juga memaksakan kehendak karena merasa memutuskan demi kebaikan anak buah. Gaya keibuan sering lebih cepat dapat memahami kehendak anak buah, sehingga akhirnya dapat mengambil suatu solusi kompromi. Di samping itu, gaya keibuan itu juga terus berusaha melakukan pembinaan agar anak buah bisa berkembang. Gaya ini sangat piawai membujuk dan memengaruhi anak buah, namun juga bisa menuruti kehendak anak buah apabila melihat anak buah sangat yakin dengan ide-idenya. Sama dengan gaya kebapaan, beberapa hal yang negatif dari gaya ini adalah bersikap overprotective sehingga anak buah justru sering merasa tertekan. Pemimpin sering mengambil asumsi terlalu cepat sehingga salah menafsirkan sesuatu keadaan dan mengambil keputusan dengan emosi.
Sebagai akibatnya, kadang-kadang pemimpin berubah pikiran dan terkesan tidak tegas. Oke, teman-teman, mungkin untuk kali ini kita bahas 3 poin dulu, yaitu gaya militer, gaya kebapaan, dan gaya keibuan. Di video selanjutnya saya akan membahas gaya dewasa dan gaya anak-anak. Oke, makasih banyak teman-teman untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.